Perkenalkan, saya Dea Azahra. Pada video kali ini saya akan membahas beberapa soal beserta jawabannya yang berkaitan dengan materi At-Taqwim At-Tarbawi. Soal-soal ini disusun secara berurutan agar saling berkaitan sehingga memudahkan kita dalam memahami isi dalam setiap bab. Baik, langsung saja kita mulai dari bab 1. Pada bab 1 ini saya akan menjelaskan pengertian dari evaluasi. Apa itu evaluasi? Evaluasi adalah proses mengumpulkan data untuk mengetahui tercapaian tujuan pembelajaran. Mengapa evaluasi membutuhkan pengukuran? Karena evaluasi membutuhkan data untuk mengukur hasil belajar. Nah, alat apa yang paling sering digunakan untuk mengukur hasil belajar? Alatnya yaitu tes. Pada bab 2 ini saya akan menjelaskan beberapa konsep-konsep pokok evaluasi pembelajaran. Apa salah satu fungsi evaluasi? Yaitu sebagai dasar pengambilan keputusan. Mengapa guru harus melakukan evaluasi? Agar guru mengetahui keberhasilan hasil belajar siswa. Jika hasil evaluasi rendah, apa yang dilakukan guru? Yaitu memberikan remedial atau memperbaiki pembelajaran. Bab 3 ini yaitu tentang pendekatan tes bahasa. Apa salah satu pendekatan tes bahasa? Yaitu bisa digunakan pendekatan komunikatif. Apa tujuan pendekatan komunikatif? Yaitu ingin mengetahui kemampuan berbicara siswa dalam komunikasi. Jika ingin mengetahui kemampuan berbicara siswa dalam situasi nyata, pendekatan tes apa yang digunakan? Yaitu pendekatan komunikatif. Selanjutnya bab 4 yaitu tentang pengembangan tes bahasa. Apa yang dimaksud dengan kompetensi dasar? Kompetensi dasar adalah kemampuan yang harus dikuasai siswa. Apa hubungan indikator dengan kompetensi dasar? Indikator yaitu menjelaskan pencapaian kompetensi dasar secara lebih spesifik. Nah, berdasarkan apa tes disusun? Berdasarkan indikator. Bab 5 yaitu tentang format-format butir soal. Butir soal apa yang bisa kita gunakan? Salah satunya adalah pilihan ganda. Mengapa guru harus memilih format soal yang tepat? Agar sesuai dengan kompetensi yang diukur. Jika ingin mengukur kemampuan dengan cepat, format soal apa yang cocok? Yaitu pilihan ganda. Bab 6 yaitu tentang komponen tes bahasa. Apa saja komponen yang dapat diuji? Yaitu bunyi, kosakata, dan kawaid. Tes kosakata digunakan untuk mengukur apa? Yaitu penguasaan mufradat. Jika guru ingin mengetahui penyusunan tata bahasa, tes apa yang digunakan? Yaitu tes kawaid. Bab 7 yaitu tentang tes kompetensi keterampilan. Ada 4 keterampilan dalam berbahasa Arab, yaitu istima', qiraah, kalam, dan kitabah. Tes qiraah yaitu untuk mengukur apa? Mengukur keterampilan membaca. Jika siswa diminta untuk menceritakan pengalaman dalam bahasa Arab, keterampilan apa yang digunakan? Yaitu kalam. Selanjutnya bab 8 yaitu tentang analisis butir soal. Apa yang dimaksud dalam tingkat kesukaran soal? Yaitu tingkat sulit atau mudah suatu soal. Apa fungsi daya beda soal? Yaitu membedakan siswa yang sudah menguasai dan belum menguasai suatu materi. Jika semua soal mudah bagi siswa, apa tingkat kesukarannya? Yaitu rendah atau terlalu mudah. Bab 9 yaitu tentang validitas dan reliabilitas tes. Apa yang dimaksud dengan validitas? Ketepatan tes dalam mengukur apa yang seharusnya diukur. Apa yang dimaksud dengan reliabilitas? Yaitu konsistensi hasil tes. Tes yang semua hasilnya konsisten disebut memiliki apa? Yaitu reliabilitas yang tinggi. Bab 10 yaitu tentang pengolahan, penafsiran, dan pemanfaatan hasil tes. Apa yang dilakukan setelah tes selesai? Memeriksa jawaban dan memberikan skor. Mengapa hasil tes perlu ditafsirkan? Untuk mengetahui pencapaian belajar siswa. Apa manfaat hasil evaluasi bagi guru sebagai dasar menindaklanjuti pembelajaran. Bab 11 yaitu tentang penilaian acuan norma dan kriteria. Apa yang dimaksud dengan penilaian acuan norma? Penilaian berdasarkan perbandingan dengan kelompok. Apa yang dimaksud dengan penilaian acuan kriteria? Penilaian berdasarkan standar yang telah ditentukan. Jika siswa dibandingkan dengan nilai KKM, penilaian apa yang digunakan?
yaitu penilaian yang termasuk acuan kriteria. Bab 12 yaitu tentang penilaian kompetensi sikap spiritual dan sosial siswa. Apa yang dinilai dalam kompetensi sikap yaitu sikap spiritual dan sosial siswa. Mengapa sikap perlu dinilai? Untuk mengetahui perkembangan karakter siswa. Apa salah satu contoh sikap sosial siswa? Yaitu disiplin, kerjasama, dan sosial. Saya Dea Azhara mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dosen. Demikian video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.